Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Johnny Plate bisa menjadi pahlawan dalam perang melawan korupsi di Indonesia. Korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun yang disangkakan padanya tidak mungkin hanya dilakukan dia sendirian. Seperti dikatakan Irma Huta Barat, aktivis anti korupsi yang sekarang bergabung dengan PSI, korupsi BTS hampir pasti adalah korupsi berjamaah. Uang korupsinya, kata Irma, dengan menirukan lagu Bengawan Solo, mengalir sampai jauh. Johnny bisa membongkar siapa saja aktor-aktor dalam gerombolan perampok uang rakyat itu dan kemana saja hasil rampokan mengalir. Saya yakin pelaku korupsi ini bukan cuma Johnny. Dan saya rasa perhatian kita seharusnya tidak hanya ditujukan pada Nasdem. Johnny memang sekjen Nasdem, sehingga sangat mungkin kalau memang dia ternyata korupsi, uangnya juga mengalir ke Nasdem. Tapi saya duga ada banyak partai yang terlibat dalam korupsi kolektif ini. Korupsi ini hampir tidak mungkin tidak diketahui sebelumnya oleh partai-partai yang ada di DPR. Sangat mungkin korupsi 8 triliun rupiah ini melibatkan parpol-parpol yang ada di parlemen sejak tahapan perencanaan proyek BTS ini. Karena itu, Johnny bisa menjadi aktor kunci pembongkar korupsi bareng ini bila dia bersedia menjadi justice collaborator. Ini adalah istilah yang dipakai bagi pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus pidana yang terorganisir. Johnny bisa sekali menjalankan peran itu. Saat ini semua mata hanya tertuju pada Johnny sebagai koruptor raksasa dekade ini. Selain Johnny, yang juga harus menanggung getahnya adalah Nasdem dan Surya Paloh. Nah, Johnny bisa membalik ketersudutannya. Saya ingin mengingatkan Anda tentang Richard Eliezer. Dia sebenarnya terbukti terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua dalam kasus Verdi Sambo yang fenomenal itu. Tapi Eliezer akhirnya hanya dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun karena berkat kesaksiannya, kejahatan Sambo terungkap tuntas. Eliezer adalah justice collaborator yang dihargai kesaksiannya. Johnny juga bisa menjadi justice collaborator. Kalau dia bersedia bercerita dengan jujur apa adanya, dia bisa membuka kotak Pandora tentang bagaimana uang 8 triliun rupiah itu dimakan rame-rame. Sejauh ini selain Johnny sebenarnya sudah ada 6 orang lain yang dijadikan tersangka. Pertama adalah Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti, Anang Ahmad Latif. Sementara 5 tersangka lainnya adalah pihak swasta. Menurut Kejagung, ke-7 orang ini diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengatur tender serta menggelembungkan harga. Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penyitaan kekayaan para tersangka, termasuk di dalamnya mobil hingga rumah mewah di kawasan perumahan elit. Semua yang dijadikan tersangka adalah orang-orang yang terlibat langsung sebagai operator korupsi. Tapi yang lebih penting adalah menyelidiki bagaimana perampokan 8 triliun itu bisa terjadi dari hulu ke hilir. Proyek BTS ini sebenarnya bukan baru dimulai saat ini. Proyek BTS dimulai pada 2006 dengan tujuan pemerataan akses internet di daerah terluar, terdepan, tertinggal. Selama 13 tahun pertama sebenarnya proyek berjalan baik-baik saja. Proyek mulai bermasalah sejak 2020 ketika Johnny baru menjabat posisi Menkominfo 1 tahun. Anggaran pembangunan BTS dalam periode 2020-2024 mencapai 28 triliun. Pada 2020 itu ada pencairan dana senilai 10 triliun rupiah untuk membangun tower BTS. Tapi ternyata dalam laporan penggunaan dana pada Desember 2021, jumlah tower BTS yang dibangun tidak sesuai dengan rencana. Kominfo berdalih pembangunan tower BTS terkendala pandemi COVID-19. Mereka minta perpanjangan sampai Maret 2022. Ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan penelusuran melalui satelit, diketahui jumlah tower BTS yang terdeteksi hanya mencapai 958 dari 1.100 yang dilaporkan. Padahal targetnya adalah 4.200 tower. Jadi yang dibangun hanyalah sekitar 25% dari target semula. Tidak diketahui juga apakah 958 tower itu berfungsi baik atau tidak. Ada 8 sampel yang diperiksa dan semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai spesifikasi. Sejak saat itulah Kejagung menelusuri keajaiban proyek BTS tersebut, sampai akhirnya Johnny dan kawan-kawan sekarang dijadikan tersangka. Pertanyaannya,
Apakah perampokan itu hanya dilakukan Joni bersama gerombolan perompak itu untuk kemudian dana itu sebagian dialirkan ke Nasdem? Menurut saya, itu tidak masuk akal. Saat ini saja di media sudah merebak dugaan bahwa uang itu juga mengalir ke setidaknya 3 parpol. Nama yang disebut-sebut adalah PDIP, Nasdem, Gerindra. Di luar itu, ada pula sejumlah nama terkenal disebut sebagai penerima aliran dana korupsi BTS. Misalnya saja ada nama Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, putra Mensesnek Pratikno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Happy Hapsoro yang adalah suami Puan Maharani. Sakti Wahyu disebut sebagai vendor tower dan BTS, sedangkan Happy Hapsoro disebut sebagai vendor panel surya. Ini semua baru di tingkat kabarnya. Menko Polhukam yang sekarang menjabat sebagai PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan dia sudah mendengar informasi itu. Tapi dia bilang baginya itu baru di level gosip. Tentu saja kita memang tidak perlu buru-buru percaya dengan kabar-kabar itu. Apalagi yang saya tahu kabar-kabar itu terutama menyebar melalui akun-akun anonim di media sosial. Verifikasinya sama sekali tidak mudah. Namun di pihak lain, kita juga tak bisa begitu saja tidak percaya sepenuhnya. Seperti saya katakan, korupsi raksasa semacam ini hampir pasti tidak hanya dilakukan Joni and his gang. Kita layak curiga dengan peran DPR di sini. Saya tidak ingin mengada-ada, tapi proyek BTS ini tidak hanya melibatkan Kominfo. Anggaran belanja negara semacam ini disusun bersama pemerintah dengan DPR. Setelah ditetapkan, penggunaan anggarannya juga diawasi oleh DPR. Penentuan vendor-vendornya pun diawasi DPR. DPR punya otoritas untuk mengawasi, menyetujui, memeriksa, dan meminta pemerintah menindaklanjuti hasil pengawasan DPR tersebut. Dalam hal ini, sebuah proyek bernilai 8 triliun rupiah tidak mungkin tidak diawasi secara ketat dan berhati-hati oleh DPR. Proyek ini sudah dimulai pada 2020. Dan korupsinya baru terbongkar pada 2022 setelah BPKP menemukan kejanggalan. BPKP menyebut korupsi sudah terjadi sejak penyusunan kajian pendukung, diikuti markup harga, dan akhirnya tidak dibangunnya BTS. Luar biasa mengherankan kalau ini semua tidak diketahui DPR. Memang ada satu kemungkinan lain, para anggota DPR itu misalnya tidak menjalankan tugasnya. Mereka misalnya cuma tidur-tidur atau mengurusi hal tidak penting lainnya. Kalau itu terjadi, mereka mungkin tidak korupsi, tapi cuma mengkhianati kewajibannya. Bagaimanapun saya percaya kejaksaan, polisi, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya harus membongkar kejahatan jemaah ini sampai ke akarnya. Kalau uang jarahan ini memang mengalir ke partai-partai politik atau tokoh-tokoh politik, beberkan saja kepada publik. Begitu juga partai-partai politik sebaiknya bicara terbuka tentang apa yang mereka ketahui. Ungkapkan cerita yang menyebabkan DPR sampai tidak mengetahui berlangsungnya penjarahan sampai 8 triliun itu. Dan pada akhirnya yang paling diharapkan bicara adalah Joni and his gang. Pak Joni, sampaikan saja cerita sesungguhnya. Itu pasti akan mengurangi hukuman yang diberikan pada Anda. Anda juga bisa merehabilitasi nama Anda dan keluarga Anda bila Anda bicara jujur. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.